Let's start. Trading dengan kekuatan alam semesta. Sekali lagi saya mempromosikan diri saya, teman-teman. Itu Instagram saya. Saya sometimes suka share stok pilihan saya beberapa. Buat teman-teman nanti bisa lihat di sana. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, learning outcome ya teman-teman. Jadi di sini ya yang akan kita pelajari adalah membantu teman-teman untuk lebih tajam dan cepat dalam menganalisa dan mengetahui posisi buy or sell dengan sangat cepat. Dan yang kedua adalah memberikan referensi tambahan dengan harapan memperkuat psikologi trading teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman, jadi gini, ini banyak sekali hukum alam yang saya pakai ya. Di sini tuh benar-benar membantu saya banget di dalam trading, khususnya di psikologi saya. Itu benar-benar saya berasa kayak, oh wow, akhirnya saya lumayan nyaman dengan itu gitu loh. Saya merasa kayak, oh rupanya dengan ini saya jadi lebih tahu ini mau nyampe mana. Nah, sometimes kan permasalahan kita ya mungkin ya awal-awal kita trading ya teman-teman. Udah untung dikit, akhirnya kita tutup cepet-cepet kan. Bagian kita loss, kita tahan lama-lama. Tapi di saat let's say nih yang untung ini kan kita udah ambil profit, tiba-tiba naik lagi. Kan kadang-kadang sakit hati ya teman-teman ya. Bener ya teman-teman? Nah, teman-teman saya mau coba tanya dulu, banyak gak yang ngerasain kayak gitu? Sakit ya? Sering, gue banget. Oke, Pak Fatur, sering. Oke, jadi ini penyakit kita bersama ya teman-teman ya. Ini penyakit kita bersama dan saya berharap dari webinar hari ini kita bisa dapat outcome-nya itu. Jadi kita bisa lebih mempunyai psikologi yang lebih beres lah seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, hukum alam dalam trading. Apa aja sih hukum alam yang saya pakai untuk membantu psikologi saya? Itu yang pertama adalah Law of Inertia by Isaac Newton. Kedua, Law of Gravity by Isaac Newton juga. Dan berikutnya adalah Fibonacci Ratio by Leonardo Fibonacci. Dan yang berikutnya adalah full moon yang termasuk di dalam astrologi trading. Dan yang terakhir saya memberikan bonus adalah bonus dari William Delbert Gunn. Jadi Isaac Newton ya, saya sedikit cerita tentang Isaac Newton. Jadi saya sempat baca satu buku ya teman-teman ya. Dari Michael H. Hart, dia membuat satu buku 100 orang paling berpengaruh di dunia dan yang nomor 2-nya adalah Isaac Newton. Dan itu kan menurut sudut pandang dia teman-teman ya. Dan saya cukup setuju banget, nggak setuju banget juga sih. Saya cukup setuju lah. Dia adalah orang yang mempengaruhi dunia ini, cukup mempengaruhi dunia ini. Tapi secara urutan dia menempatkan Isaac Newton jadi orang nomor 2. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Law of Inertia by Isaac Newton. Nah, Law of Inertia also called Newton first law. Atau kita bisa bilang tuh hukum dari Law of Inertia ini bisa disebut adalah hukum pertama dari si Isaac Newton. Nah, teman-teman, saya mengkorelasikan dengan Dow Theory. Nah, di mana Dow Theory adalah dasar atau fondasi dari technical analysis sampai sekarang. Jadi dia ada 6 poin, teman-teman. Jadi 6 poin itu salah satunya itu adalah Law of Inertia. Dengan kata lainnya adalah tren itu tidak mudah berubah sampai dengan ada konfirmasi yang jelas, baru tren itu berubah. Seperti itu. Dan teman-teman sedikit cerita, si Dow Jones yang kita tahu juga, itu ada 2 orang sebenarnya, Charles Dow dan John siapa saya lupa. Tetapi setelah mereka meninggal atau apa, baru satu muridnya bernama William Hamilton yang membuat teori-teori itu, 6 teori itu. Seperti itu. Nah, jadi Law of Inertia bisa dikatakan seperti ini. Ini ada bola teman-teman di sini ya. Ada bola yang sedang turun ke bawah. Nah, teman-teman, jadi kita analogikan seperti ini ya. Ini dia jatuh, mengikuti pergerakan dia, dan akhirnya dia terus jalan, jatuh, terus sampai di titik dia udah nggak ada tenaga lagi dan dia stop. Seperti itu. Nah, yang kedua, di samping dia itu kita lihat di sini ya. Di sini ada koin yang di papan flat. Akhirnya papan flat itu sentil, akhirnya koin itu jatuh ke bawah. Nah, berarti ada 2 hukum di sini, teman-teman. Yang pertama adalah hukum dorongan dia itu. Dan yang kedua adalah hukum gravitasi. Nah, nanti yang akan kita jelaskan hukum gravitasinya. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman, ini juga berhubungan dengan kita yang di
Kenapa berhubungan? Karena gini, di saat kita melihat chart itu adalah bearish, so kita tetap sell. Carilah sell. Jangan cari buy, kecuali teman-teman kalau teman-teman sadar teman-teman melakukan counter trend. It's okay. Dan tapi sedikit informasi, counter trend itu biasanya orang-orang yang expert atau orang yang sudah yang dianggap pro yang melakukan counter trend seperti itu. Nah, kita bisa sih mencari penurunan bottoming segala macam dengan Fibonacci dan lain-lain, bisa. Tapi teman-teman ingat, di saat teman-teman buy, ini ada analogi bagus juga ya, saya baru ingat. Di saat teman-teman buy di saat bearish, sebenarnya teman-teman lagi nangkepin pisau jatuh sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini ceritanya pisau ini jatuh. Dan tangan kita udah di sini. Kan? Akhirnya tangan kita tembus gara-gara pisau jatuh itu. Nah, alangkah baiknya sebenarnya kita boleh punya pemikiran bahwa kenapa nggak tunggu pisau itu jatuh dulu, kan sampai sideways bisa dikatakan ya, atau ada konfirmasi yang jelas, baru kita pungutin tuh pisau. Itu lebih bijak sebenarnya. Nah, itulah yang bisa kita pegang bahwa tren itu tidak mudah berubah. Jadi kalau teman-teman lihat bearish, carilah sell. Alangkah bijaknya carilah sell. Bullish, carilah bull. Carilah buy. Di saat sideways, mainlah TikTok. Tapi ini juga diperuntukkan untuk expert. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kesimpulannya, tren itu tidak mudah berubah. Jika bullish, carilah buy. Jika bearish, carilah sell. Jika sideways, do nothing or trading support and resistance. Nah, do nothing kadang-kadang bagus loh teman-teman. Nggak cuma kita main TikTok, tapi kita do nothing. Mungkin kita bisa lebih tenang atau apa, yang lain-lain. Jadi kita bisa, mungkin bisa dikatakan sideways itu saatnya istirahat. Boleh seperti itu juga kita berpikirnya. Terus berikutnya, tren berubah jika ada pattern yang jelas, seperti double top, double bottom, head and shoulders, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang tadi saya ambil dari Google ya, teman-teman ya. Saya juga jujur ya nggak tahu ini saham apa sebenarnya. Yang jelas ini adalah saham karena dia di Nasdaq by the way. Jadi kalau kita lihat kan dia turun seperti ini ya teman-teman ya. Dia turun, membuat lower low, lower low, lower low, dan lower low. Tapi kalau kita lihat peak-nya di sini teman-teman, peak dari tanggal 21 lah kurang lebih ya, 21 Mei ini itu baru berakhir di bulan Oktober sampai bawah ini. Jadi dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu butuh 5 bulan. Nah teman-teman, let's say kalau teman-teman counter trend ya misalnya ya, akhirnya teman-teman untung dan teman-teman nggak jual-jual akhirnya, nggak jual-jual pada akhirnya, dan teman-teman akhirnya nyangkut kan, nyangkut terus akhirnya harus menunggu berapa tahun baru duit itu balik. Ya kalau saham itu bagus, tapi kalau misalnya saham itu nggak bagus, kita nggak pernah tahu. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, di saat penurunan 5 bulan sampai dengan bulan Oktober, akhirnya terjadilah yang namanya head and shoulders. Karena kita lihat, ada shoulders, head, shoulders. Dan itu adalah inverted atau terbalik, yang head and shoulders yang terbalik, inverted head and shoulders. Dan itu adalah satu pola di mana tren mau berubah atau secondary reaction besar ingin terjadi. Karena dia turun, dia pasti ada naiknya. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ingatlah, pokoknya bearish, carilah sell. Bullish, carilah bull. Sideways, do nothing. Or trading support resistance. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, Law of Gravity by Isaac Newton juga. Nah, sesuatu yang turun atau jatuh akan lebih cepat daripada yang naik. Kan? Butuh berapa lama pesawat Lion Air untuk take off mencapai ketinggian tertentu, dan berapa lama pesawat Lion Air tersebut jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, ini saya mention di JT610 yang kemarin jatuh ya, Boeing 737 MAX 8. Ya, yang ya sedikit bercerita teman-teman ya. Ya maaf jika menggunakan contoh ini, tapi ini contoh memang ya banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena itu. Tapi ini contoh yang sangat baik sih sebenarnya untuk kita lihat apa yang terjadi dengan hukum gravitasi itu gitu loh. Nah, jadi yang saya tahu butuh take off itu adalah sekitar belasan menit atau berapa puluh menit lah untuk naik ke atas ketinggian sebelum dia jatuh, dan dia cuma butuh waktu kurang lebih 1 menit kurang atau 1 menit lebih dikit untuk dia sampai ke menabrak ke air gitu loh, sampai crash ke air. Dan kita lihat bahwa memang ya sesuatu yang naik itu lebih lama dibandingin sesuatu yang turun. Nah, tadi ingat juga nggak teman-teman,
yang hukum pertama, yang law of inertia, kan ada force yang ke bawah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang fisikawan, ya, mungkin pasti tahu sebenarnya ada dua force, yaitu force yang ke depan sama force yang ke bawah, seperti itu. Makanya hukum gravitasi itu begitu strong sekali. So, dari kenaikan Dow Jones selama 6 bulan, berapa lama penurunan di titik saat Dow Jones itu naik 6 bulan yang lalu gitu loh. So, kita lihat di sini bulan Oktober 2016 itu di bawah penjelasannya. Oktober 2016 to Maret 2020 kan itu adalah 41 bulan. Dan dia turun hanya butuh waktu 1 bulan. 41 bulan naik, 1 bulan turun. Itu benar-benar kayak cepet banget gitu loh. Karena kita percaya di sini adanya hukum gravitasi kan. Jadi teman-teman ingat setiap kali teman-teman short sell atau misalnya sell, ingatlah sell itu kadang terlalu cepat. Cuan kita cepat banget memang. Tapi kita juga harus sadar bahwa saking cepatnya itu mungkin nggak selamanya akan terus turun gitu loh. Tapi ada saatnya dia akan naik lagi. Karena ingat sesuatu yang dibanting sangat kencang, dibanding turun sangat kencang, akan dibales sangat kencang juga naik. Sesuatu yang naik sangat kencang, akan turun juga sangat sangat kencang. Saya sedikit cerita ya teman-teman ya, tentang Bitcoin. Bitcoin sempat sentuh, kok nggak salah 300 juta ya teman-teman ya. Betul ya, kurang lebih ya. Hampir 300 juta atau 300 juta lah, saya lupa. Tapi kalau teman-teman perhatiin chartnya ya, itu sebenarnya dia naik kenceng banget. Anggaplah gambar di sini, itu kebalikannya aja. Dia naik kencang banget, akhirnya dibanting kencang juga. Seperti itu. Nah, makanya kita harus ingat bahwa penurunan itu sangat cepat. Seperti itu. Dan ada lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman invest di saham, ingatlah, jangan invest untuk seumur hidup sebenarnya. Itu nggak bijak sebenarnya. Karena kita tahu, di saat dia naik, dia pasti ada turun kan. Seperti itu. Kita lihat deh, kalau orang invest di tahun 2015, let's say, pasti lebih bawah lagi harganya ya. Terus dia nggak jual-jual sampai sekarang. Sakit hati nggak tuh orang? Pasti sakit banget kan? Gila, aku udah nunggu loh men. Udah nunggu 4 tahun, udah cuan depan mata, nggak diambil, akhirnya menyesal. Seperti itu. Oke. Ada yang udah balik modal dari dividen. Good, benar. Karena memang kita lebih bagus ya cari saham yang benar-benar jelas lah ya Pak ya, yang memberikan dividen, juga perusahaan itu sehat segala macam. Itu very good sih. Saya setuju Pak dengan Pak Ahmad. Very good Pak, kalau udah balik dividen Pak. Yang tadi Bapak yang ngomong kalau di hold 5 sampai 8 tahun tergantung ya Pak ya. Jadi kalau misalnya let's say ya Pak, kalau misalnya Bapak dari gambar ini Pak, kalau Bapak bilang hold sampai 5 tahun kan sebenarnya kurang wise juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita benar-benar harus perhatiin chart pattern juga sih Pak. Maksudnya dari price actionnya juga Pak. Kayak gitu. Kadang ada saatnya mungkin lebih cepat kita udah boleh keluar, mungkin sekitar let's say 2 tahun atau 3 tahun kita udah boleh keluar gitu loh. Kadang kadang gini, saya sempat bikin analisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi semacam saya sempat prediksi Dow Jones itu akan turun, tapi saya nggak prediksi sampai sedalam ini sebenarnya. Saya pernah prediksi dia akan turun karena waktu itu saya melihat adanya divergent dan adanya double top. Tapi sorry lah, ini nggak mencakup di dalam sini ya. Jadi ntar kita bias. Tapi sebenarnya nggak selamanya saham itu kita hold boleh lama sih sebenarnya. Fibonacci ratio. Leonardo Fibonacci. Ini penemunya Leonardo Fibonacci. Dan dia hidup sejaman dengan Leonardo da Vinci. Nah, sedikit cerita lagi teman-teman buat yang tadi yang mungkin nggak kedengaran ya, karena katanya sampai sini ya nggak kedengarannya. Jadi Fibonacci itu adalah anak dari tukang surat atau postman. Nah, di zaman dahulu Eropa itu masih memakai angka Romawi untuk dia menulis angka-angka dia gitu loh. Jadi dia memperkenalkan angka Hindu Arabik kepada papanya. Dia bilang, "Pah, pakai deh angka ini, lebih gampang dipakainya." Nah, jadi ya akhirnya Eropa itu mulai pakai angka Hindu Arabik dari zamannya si Fibonacci seperti itu. Nah, teman-teman, Fibonacci itu dia punya banyak rasio ya. Yang orang bilang tuh sampai rasio itu sebagai rasio Tuhan atau angka Tuhan. Karena lucunya, percayakah Anda, jumlah daun atau ranting tanaman ada unsur Fibonacci, DNA manusia ada unsur Fibonacci juga, Milky Way, Bima Sakti kita ada unsur Fibonacci juga. Wanita yang dianggap cantik, ya maaf, yang wanita maaf, yang mungkin juga seksi, ada unsur Fibonacci-nya juga.
Dan lukisan Mona Lisa ada unsur Fibonacci juga. Bagaimana kalau dengan instrumen keuangan? Tentu ada juga seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya di sini ya, ada rasio pentingnya adalah 0,618 dan 1,618. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Jadi Fibonacci itu membuat rumusan adalah 0 dan 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kan? Angka sebelumnya 1, ditambah lagi, jadinya 2. Angka sebelumnya lagi, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Seperti itu. Nah, menariknya, angka 8, dari angka 89 ya, jika dia dibagi sama angka sesudahnya, yang which is adalah 144, itu hasilnya adalah 0,618. Kalau 144 dibagi sama angka sesudahnya, yaitu 233, hasilnya 0,618 juga. Dan seterusnya. Sampai unlimited, itu pasti kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang 1618 adalah angka, let's say 144 dibagi angka sebelumnya, yaitu 89, hasilnya pasti 1,618. Dan angka 233 dibagi 144, hasilnya juga 1,618. Nah, jadi ya teman-teman, ini sangat menarik ya. Kok bisa ada rasio-rasio seperti ini gitu loh. Dan lucunya ya teman-teman ya, di DNA kita panjang, jadi ada yang loose, ada yang spiralnya panjang, ada spiralnya yang pendek, yang tight banget, yang ketat. Nah, jadi dibagi dua. Nah, yang panjang ini, panjangnya itu adalah 0,618 dan yang pendek ini adalah 0,382. Nah, jadi benar-benar kayak kok bisa ya? Dan by the way, angka 0,382 itu didapat dari 1 dikurang 0,618. Jadi dapatlah 0,382. Dan teman-teman bisa cek sendiri di Mona Lisa juga, lukisan Mona Lisa, karena Da Vinci hidup sejaman dengan Fibonacci, akhirnya dia juga menggambarkan Mona Lisa dengan rasio itu. Dan sangat-sangat menarik, teman-teman. Terus, oh ya, sedikit tadi cerita ya, yang wanita cantik itu ya, mungkin saya percaya yang cowok-cowok pasti bertanya dalam hati. Saya jawab sekarang dulu. Jadi gini, kalau yang wanita yang dianggap proporsional lah, saya pakai bahasa yang lebih baik ya. Proporsional itu adalah yang dia dari pinggang ke bawah itu 0,618. Yang pinggang ke atas 0,382. Sometimes mata kita itu kayak melihat, loh kok enak dilihat gitu loh. Karena mata kita tuh sebenarnya tanpa sadar nggak sadar, atau otak kita, itu dia bisa melihat satu rasio yang sebenarnya otak conscious kita tuh nggak sadar gitu loh. Makanya kenapa kalau kita lihat angka Fibonacci, itu rasanya kok enak gitu loh. Kok apalagi kayak di instrumen gold atau apapun, kok ada angka-angka seperti itu gitu loh. Yang akan kita lihat sebentar lagi di sini. Nah, teman-teman, di sini adalah XAU/USD atau gold. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah 0, kan ini adalah swing ya, swing paling tingginya ya, swing paling tingginya, ini swing paling rendahnya. Kita tarik, kan, kita kali 1,618. Akhirnya panjangnya itu adalah dari sini ke sini. Ini panjangnya. Nah, lucu ya teman-teman ya. Kita lihat deh, 1,618, boom, dia naik. Kan? Dan ini apakah akan terus terjadi seperti enggak, tapi sering banget terjadi 1,618 itu. Nah, kita bisa assume teman-teman ya. Kalau misalnya di angka 1,618, kita udah boleh posisi siap-siap. Bukannya buy dulu ya, tapi kita siap-siap dulu. Kan kita siap-siap, oh ini boleh buy nih di sini. Kita coba cari, ada nggak support resistance, atau ada nggak chart yang mendukung, atau nggak ada pattern yang mendukung. Kita bisa seperti itu. Nah, ini yang 1,618. Yang berikutnya adalah 0,618. Jadi dari 0, ini 0 ya sini, teman-teman. Ini 0 atau ini 1 ya, sama aja ya. 0 ke 1, dari sini turun ke sini, 0,618 dan akhirnya boom, naik ke atas. Seperti itu. Nah, teman-teman, coba kita kaitin ya dengan yang hukum yang pertama, yaitu yang tren tidak mudah berubah. Kalau kita lihat di sini, ini trennya ini adalah lagi bullish sebenarnya. Ini H1 ya by the way ya. Dia trennya sedang bullish. Nah, di saat dia bullish kita tahu kan, di saat dia naik pasti ada turun. Pasti ada naik lagi, dia ada turun. Nah, penurunan ini kita bisa hitung dengan ini. 0,618. Seperti itu. Kita boleh berancang-ancang untuk buy, tetapi jangan ketemu 0,618 cuma karena itu doang kita akhirnya buy. Itu kurang bijak. Seperti itu. Nah, so teman-teman, inilah rasio Fibonacci yang bisa kita pakai di dalam kita trading. Oke, lanjut.
By the way teman-teman, sedikit cerita lagi, bukannya promosi lagi by the way. Jadi teman-teman, saya rekomen ya, benar-benar teman-teman boleh mencari DVD The Art of Fibonacci-nya Pak Gema. Itu very good teman-teman, very good investment buat teman-teman belajar Fibonacci. Karena teman-teman spending dikit untuk mendapatkan ilmu ini itu benar-benar worth it banget lah menurut saya. Jadi ya teman-teman, habis ini kalau teman-teman yang belum punya, saya sangat rekomen teman-teman beli The Art of Fibonacci dari Pak Gema. Sebentar ya teman-teman, by the way. Oke, yuk, mari kita lanjut. By the way, thank you Pak Albert. Setuju ya Pak Albert? Sepertinya sudah mempelajari ya Pak ya dari DVD tersebut ya Pak. Oke. Nah, teman-teman tadi kita putus sampai di sini ya, di full moon atau astrologi trading. Nah, teman-teman, ya thank you Pak Albert, highly recommended, superb video, ada art Fibonacci, changing life. Nice Pak, nice, thank you Pak. Kita juga thank you sama guru kita. Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi adalah full moon atau astrologi trading. Nah, teman-teman, sebenarnya full moon itu tuh cuma sebagian kecil dari astrologi trading. Kan? Teman-teman kalau benar-benar mau mempelajari tentang astrologi, sekali lagi ya teman-teman, saya tidak promosi, tapi saya benar-benar merasakan sendiri. Kan? Ikut CET, belajar banget. Itu sangat-sangat belajar banget. Oh, akhirnya saya tahu, oh rupanya kalau ini ketemu ini, secara track record, secara statistik rupanya seperti ini efeknya gitu loh. Dan benar-benar kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa ikut CET program. Saya benar-benar rekomen banget. Seperti itu. Nah, teman-teman saya sedikit cerita ya tentang full moon ya. Jadi full moon trading hanya sebagian kecil dari berbagai varian astrologi trading. Setidaknya, trader bisa mengerti konsep kecil ini agar bisa melihat konsep besar suatu hari nanti. Dan saya berharap teman-teman bisa join CET juga. Sama seperti saya. Mantap. Oke, ini adalah game of statistik. Kenapa game of statistik? Saya akan jelasin. Soalnya gini loh teman-teman. Banyak orang ya, sorry to say juga, mungkin ada teman-teman saya yang cukup mempelajari agama yang lebih dalam ya. Kadang-kadang mereka memberi saran atau memberikan kayak nasihat, dia bilang, nggak good lah pakai astrologi segala macam gini-gini. Bagi saya thank you sarannya teman-teman saya yang memperhatikan saya. Tapi saya juga ingin memberitahu bahwa astrologi itu bukan masalah magis sebenarnya, tapi masalah statistik gitu loh. Nah, saya akan jelasin di sini statistiknya seperti apa. Nah, ini full moon di gold, by the way. Ini time frame-nya daily ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat di atas ini, XAUUSD adalah daily. Nah, itu tanda-tanda apa yang row ke atas itu yang warna hijau itu adalah full moon. Kayak gitu. Nah, setelah saya cek di sini full moon ya, kan yang berhasil bottoming terus tiba-tiba berapa hari naik, bottoming tiba-tiba berapa hari naik, bottoming berapa hari tiba-tiba naik adalah 6 dari 7. Berarti change-nya itu adalah 85%. Dan fail to up atau dia gagal untuk naik yang which is ada di sini, yang ada di sini, itu ada 1. Berarti 15%. Nah, bisa nggak kita bisa bilang kalau oh, berarti kalau full moon kita boleh ini dong, kita boleh siap-siap untuk buy dong karena berapa hari akan naik. Boleh, tetapi teman-teman ya, disclaimer yang paling penting ada di bawah. Penting, makin banyak data, makin valid. Do your own research. Teman-teman harus cari minimal 100. Seriously, minimal 100. Saat teman-teman bikin full moon, untuk saham ini, dia naik. Untuk IHSG, dia turun. Ini. Karena setiap saham, setiap pair, ataupun setiap instrumen, berbeda perlakuannya. Seperti itu. Nah, teman-teman harus bikin riset sendiri. Caranya gampang, teman-teman. Ini saya kasih tips ya. Teman-teman buka investing.com, kan chart gratis by the way kan. Nah, teman-teman cek di Google, tahun ini full moon-nya kapan aja ya, full moon-nya kapan aja ya. Terus teman-teman bikin row yang sama seperti saya. Tinggal copycat aja caranya seperti ini. Dan teman-teman hitung secara statistik berapa. Oh, rupanya ini let's say ya teman-teman ya, belum tentu benar. Serius, ini let's say doang. Misalnya saham XXX misalnya. Saya udah cek nih Pak 100 kali dan dia 80 kali naik, 20 kali turun. Oh, berarti kita punya chance 80%. Kalau misalnya full moon terjadi, saham ini 80% naik. Inilah game of statistik yang saya ceritain. Nah, teman-teman, tapi ingat satu hal. Jangan karena hanya astrologi saja teman-teman buka posisi. Itu juga kurang bijak.
paling bagus adalah price ya, technical analysis ya, price ketemu sama waktu yang which is adalah astrologinya. Time meet time. Itu benar powerful banget teman-teman. Seriously. Sangat-sangat powerful banget. So teman-teman ingat jangan karena astrologi open position, nggak wise. Oke, teman-teman, ayo kita lanjut. Oke, ini yang terakhir teman-teman adalah William Delbert Gunn. Saya William Chandra, ini William Delbert Gunn. Ini orang begitu luar biasa banget. Kita beda nasib lah teman-teman. By the way. Oke, jadi William Delbert Gunn itu adalah seorang trader yang sangat-sangat bisa dibilang ya legendaris, sangat-sangat legendaris. Mungkin kita pernah dengar Jesse Livermore apa segala macam, tapi saya lebih mengidolakan dia. Karena kenapa? Di dalam hidup dia hanya trading roughly ya teman-teman. Saya agak lupa juga 30 atau 40 kali trading di dalam hidupnya dia. Tetapi winning rate-nya dia itu di atas 90%. Kan powerful banget gitu kan. Benar-benar kayak ini orang hebat sekali dalam trading. Nah, ada ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi, by the way, suatu hari saya pernah baca bukunya William Delbert Gunn. Dia berkata seperti ini. Dia bilang, dia diwawancara oleh satu orang. Will, dia bilang, lu kok jago banget sih trading? Sharing dong sama kita dong. Kita juga mau belajar nih gimana cara trading biar jago kayak lu, gini. Kasih tau gue dong. Oh ya boleh, gue ajarin kok gini. Oh iya. Terus ditanya sama wartawannya, by the way, buku yang lu pelajarin apa sih? Will, gue mau tahu juga dong. Oh lu beneran nih mau tahu nih buku yang gue baca tuh apa? Akhirnya dia ngomong, buku yang saya baca adalah Bible. Seriously. Itulah buku pegangan dia. Nah, Bible apa sih? Ayat mana sih yang dia benar-benar pegang landasan dia sebagai trading? Yaitu dari buku Pengkhotbah. Jadi buku Pengkhotbah dari pasal 1 ayat ke-9, dan that which has been is what will be, that which is done is what will be done, and there is nothing new under the sun. Dia bilang, sesuatu yang udah ada, ntar akan ada lagi. Dan sesuatu yang udah pernah terjadi, ya akan terjadi lagi. Atau sesuatu yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. There is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dan which is, kita harus sadar teman-teman ya. Di saat dia ngomong, there is nothing new under the sun. Berarti lagi, di saat resesi pasti berakhir. Saya percaya, corona pasti berakhir kok. Akhirnya, publik ikut-ikutan beli lagi dan akhirnya euforia lagi. Tapi ingat, di saat euforia pasti ada resesi lagi. Dan itu yang akan terus terjadi teman-teman. Soalnya teman-teman, dari hukum-hukum semua yang ada, teman-teman bisa korelasikan kan satu persatu. Let's say kita balik ke slide yang pertama ya teman-teman ya. Oke, dari hukum alam dalam trading, law of inertia, tren tidak mudah berubah kan. Dengan law of gravity, kita udah bisa kaitin bahwa tren itu tidak mudah berubah. Tetapi ingat, tren turun itu sangatlah cepat. Lebih cepat dibanding tren naik. Ini bisa kita manfaatkan. Jadi teman-teman yang punya posisi buy bisa stick dalam hati. Oke, ini akan nyampe sini dengan cara Fibonacci. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pelajarin ntar Fibonacci-nya kan. Jadi ini tiga ini aja udah berkaitan ya. Tren tidak mudah berubah, semua cepat turun. Tetapi kalau dia naik pun kira-kira sampai mana menggunakan Fibonacci. Dan full moon menjadi landasan kita untuk mengetahui time. Apakah benar saham ini berpengaruh nggak sama time? Apakah indeks ini berpengaruh nggak sama time? Futures market ini berpengaruh nggak? Komoditi ini berpengaruh nggak? Jadi kita bisa cek dari sana. Oke. Dan yang terakhir adalah William Delbert Gunn. Seperti itu. Dia mengatakan bahwa semuanya itu akan berulang dan berulang. Jadi ya teman-teman, berulang itu seperti apa? Jadi ya namanya tren bullish, pasti akan bullish lagi nanti suatu hari. Ntar bearish, ada bearish lagi. Ntar ada sideways, ya ada sideways lagi. Seperti itu. Jadi kita harus sadar kapan itu terjadi. Seperti itu. Dan teman-teman, ayo kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Efek new moon apa ya? Tadi kan full moon. Oke. Pak Prananda ya. Efek full moon saya sebenarnya saya jarang pakai ya Pak. Jadi karena saya jarang pakai, saya juga jarang research. Jadi Bapak bisa coba cari new moon itu efeknya sebenarnya di mana. Tapi Master Gema sering ngomong kok masalah new moon ya. Efeknya di apa dan Bapak mungkin bisa cari beberapa artikel atau video dari Pak Gema sih. Kebetulan honestly saya jarang pakai untuk new moon ya. Seperti itu. Thank you.
Judul bukunya Wedegan apa? Pengen punya jadinya. Pak, banyak Pak buku dia. Dia itu ada sempat bikin novel juga atau bikin kayak semacam ada Square of Nine. Nah, ini yang dia pakai buat cari time. Entar Bapak bisa cari. Bapak coba cari di Google deh, Pak. Dan banyak buku gratisan, Pak. Kapan Fibonacci rasio yang 2,36, 382, 50, 618 dipakai? Nah, kalau 236 saya jujur jarang pakai ya, Pak ya. Tapi kalau misal 382 saya sering pakai kalau misalnya bearish-nya itu udah dalam banget, Pak. Kalau misalnya bearish-nya kuat sekali, Pak, saya cenderung retracement-nya saya percaya cuma 382 sampai 50, Pak. Kurang lebih, Pak Andy. Kalau 618 biasa di normal normal circumstances saya biasa pakai untuk Fibonacci 618 ya. Kayak gitu. Tapi ingat ya Pak ya, coba Bapak trace back dulu, mundur ke belakang Fibonacci-nya. Apakah benar saham ini atau produk atau instrumen keuangan Bapak yang Bapak ingin analisa itu kena nggak 61,8? Karena ada beberapa saham ya Pak ya, dia itu maunya di 1,27 Pak, kalau misalnya di eksternal ya. Jadi ya kita benar-benar harus cek sifat dari setiap saham itu tersebut. Oke, new moon dan full moon selalu sama kan tanggalnya beda Pak, selalu beda. Bapak bisa cek di Google Pak. Thank you. Pak bisa kasih lihat slide kesimpulannya lagi? Oke, sebentar. Pak, saya gabung telat bisa minta kopi makalahnya. Oke, coba nanti hubungin sama ini Pak ya, sama panitia Pak ya. Masih. Oke, sebentar ya Pak ya, yang untuk kesimpulannya. Seberapa akurat ilmu astrologi bisa digunakan untuk melihat pergerakan harga Dopan? Sebentar. Kesimpulan ini ya. Kesimpulan yang tren ini Pak ya. Nah ini penting sih Pak. Ini harus hafal mati Pak. Serius ini harus hafal mati menurut saya. Penting banget soalnya. Seberapa akurat Pak Evan ya, seberapa akurat ilmu astrologi bisa digunakan untuk melihat pergerakan harga Dopan? Pak, Dopan ini apa Pak ya? Sorry ya. Ke depan ya maksudnya Pak ya? Oh, ke depan. Bagi saya sih cukup powerful Pak ya, serius. Seberapa akurat? Kalau akurat based on statistik tadi sih Pak, yang tadi saya cerita ya. Misalnya kayak yang kita tahu research dari Pak Gema ya, itu dia bilang kalau misalnya Mercury retrograde itu gold itu naik berapa persen ya? 70 atau 80%. Maafin saya Pak Gema, saya juga lupa, tapi change itu di atas 60% seingat saya Pak Gema pernah bilang. Jadi seberapa akurat? Akurat sangat sangat membantu sih Pak, based on statistik ya Pak ya, ingat ya, dari perhitungan ya. Tapi ingat, setiap pair itu berbeda, setiap saham itu berbeda perlakuannya, seperti itu. Oke, kalau moon declination ada impact-nya. Ada Pak, di gold biasa ada impact-nya. Bapak coba bisa research juga untuk moon declination. Saya pernah tahun lalu saya research ya moon declination, tapi di mana ya data saya? Saya lupa sih. Saya ada mungkin data taruh hard disk Pak. Tapi bisa ini Pak, bisa ini Pak, bisa apa namanya? Bisa research sendiri Pak. Gampang kok cari moon declination, banyak datanya Pak. Seperti itu. Judulnya Pak Chandra Santoso. New Moon besok 08 April, jadi gold naik ya. Gold udah naik ya dari kemarin ya, Pak ya kayaknya. Tapi saya belum cek lagi Pak ya, saya belum cek lagi. Kayak gitu. Tapi juga teman-teman ingat ya, yang namanya astrologi itu kadang-kadang ada H plus berapa baru naik, ada H minus berapa baru naik gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatiin itunya juga. Saya lihat Google full moon ada yang Beaver Hunters, apa bedanya? Sorry Pak, kalau Beaver Hunters saya kurang tahu sih Pak, saya nggak pernah belajar untuk Beaver dan Hunters ini sih Pak. Sorry Pak, sorry Bu Vivi, saya kurang tahu maksudnya Beaver dan Hunters itu apa. Besok full moon, oke good. Kedepannya Pak, oke bukan. Oh iya besok full moon, hari ini purnama berdasarkan kalender Hindu. Thank you. IHSG bisa di Vibo juga ini naik sampai berapa? Aduh, saya nanti utang dulu Pak ya, nanti saya kasih tahu adminnya. Saya ini sebenarnya IHSG ini agak, kalau kita boleh lihat ya, ini masih bearish sebenarnya. Ini terjadi secondary reaction. Ini bagi saya ya, masih terjadi secondary reaction. Nah, mungkin kita bisa assume di antara 382 sampai 50. Seperti itu Pak. 382 sampai 50. Mungkin 61,8 bisa nyampe nggak? Bisa aja terjadi, tapi saya sekarang lebih berassume 30 sampai 50. Saya mungkin keluar posisi dulu, mungkin berapa teman-teman saya ataupun berapa nasabah saya suruh, oke kita stop dulu, kita wait and see dulu, sampai di sana kita lihat apa yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu. Buat pemula paling bagus menguasain ilmu apa, Pak Andreas? Saya kalau jujur untuk pemula saya
berasa, price action ya, Pak, ya, tren ya. Kita benar-benar harus pelajarin tentang tren dulu. Bapak mungkin bisa bikin namanya bikin, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Maksudnya tuh sorry saya nggak bisa gambar sih di sini, tapi coba mungkin bisa lihat ke kamera saya, dia naik, dia turun, kita bikin garis ini ya, ini kan ada naik-naiknya kita garisin, turunnya kita garisin lagi, naiknya, kita garisin lagi, turunnya kita garisin lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya kita membantu untuk trend analisis. Nah, kadang-kadang ya teman-teman percayalah, saat kita sering latihan ya, bikin badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Lama-lama mata itu terbiasa. Kayak tiba-tiba, ah ini mah bearish, ah ini mah bullish. Jadi kayak mata kita tuh kayak bener-bener terbiasa untuk melihat itu gitu loh. Dan teman-teman harus sering-sering latihan, serius sih untuk bikin itu. Kalau sampai BCA apakah bisa hold sampai 3 tahun ke atas? Sebenarnya Pak ya kalau kita lihat BCA ya, itu sebenarnya dia all time high terus Pak sebenarnya, kalau kita bilang ya. Karena dia benar-benar bullish sekali Pak. Kalau Bapak, mau invest BCA saya rekomen. Saya cukup rekomen untuk BCA. Tetapi ingat ya Pak ya, kalau saya pribadi di antara BCA dan BBRI, saya lebih suka BBRI sih Pak. Saya mungkin agak senada dengan Pak Gema ya. Karena BBRI itu, eee, lebih cukup lebih cepat dibandingin BCA. Saya kadang-kadang kalau nunggu terlalu lama agak suka greget-greget sendiri, Pak. Apakah pemula cukup dengan DVD Ultimate saja? Untuk permulaan cukup, Pak. Untuk permulaan Pak Jaki, untuk permulaan cukup. Tapi percayalah, Pak, namanya trading itu never ending improvement ya, Pak, ya. Jadi kita harus tetap belajar terus, lebih dalam terus. Karena gini, Pak, saya sedikit cerita tentang ada satu buku ya dari Malcolm Gladwell, judulnya adalah Outlier. Ya mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar tentang 10.000 jam ya. Jadi dia percaya bahwa 10.000 jam itu adalah sesuatu yang dihitung, yang menurut perhitungan riset sih ya, itu kalau kita udah lewatin 10.000 jam, itu kita bisa jadi expert di bidang itu. Dan saya cukup percaya sih Pak untuk itu ya. Dan dulu saya sempat les piano, sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi saya les piano emang telat juga karena umur 20-an sekian saya baru les piano. Dan akhirnya tangan kaku banget. Dan akhirnya guru 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 piano saya bilang kayak gini, dia bilang, "Will, kamu tahu nggak untuk bisa main lagu ini biar biar lancar, kamu butuh waktu 7 tahun." Oke, saya maksudnya nggak ngomong dia ngecap saya seperti itu atau segala macam ya, tapi saya ambil positifnya adalah kalau kalau 7 tahun, kalau kita hitung dengan cara si Malcolm Gladwell, yaitu weekday belajar berapa lama saya hitung ya, saya lupa. Weekday kita belajar mungkin 2 jam 2 jam 2 jam, akhirnya hitungannya juga 7 tahun. Kurang lebih seperti itu dan never ending, Pak. Belajar di trading never ending improvement, Pak. Benar-benar kita harus terus belajar terus sampai mati kita harus belajar. Karena ingat trader itu adalah sebuah profesi, Pak. Percayalah, Pak, saya jujur aja kadang-kadang kalau lihat orang bilang, setahun 6 bulan enggak sorry, bahkan baru ikut workshop dari nol tiba-tiba bisa trading jago banget yang mungkin kayak di iklan-iklan YouTube, jujur aja saya cukup cukup nggak percaya sih ya, jujur aja ya. Karena kita kita semua di sini partisipan ada 170 orang ya sekian ya. Dan kita juga lah merasakan apakah kita akan terus menang dalam trading. Nggak cuma masalah analisa kita doang yang harus kita benerin, mental kita juga harus kita benerin gitu loh. Jadi butuh butuh benar-benar never ending improvement. Oke, apalagi sudah pernah riset Pak hubungan antara full moon dan IHSG? Bu, saya jujur full moon saya pernah riset tapi saya agak lupa ya Bu ya. Entar saya utang ya Bu ya, tolong, kasih tahu panitia Bu, entar saya jawab utangnya Bu. Saya coba cari analisa saya. Oke, kalau saham BCA apakah bisa hold sampai tadi udah ya, idealnya BBRI udah. Prediksi dolar Pak, sorry Pak Willy, saya kemarin kemarin sempat prediksi Pak, dolar, tapi sekarang ini saya udah nggak, saya dulu pernah prediksi pas dolar tuh masih 13.000, saya bilang ke mama saya, ke ibunda tercinta saya, karena dia suka sering nanya dolar by the way, "Ma beli dolar." Akhirnya dia beli dan udah lumayan cuan. Waktu itu saya sempat bikin analis, tapi sekarang ini saya lagi nggak prediksi dolar sampai kemana. Dan ingat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini, dolar itu termasuk safe haven asset. Safe haven asset itu apa? Jadi di saat dunia sedang gonjang-ganjing, mereka akan membeli safe haven asset yang which is resikonya yang kecil, bisa dikatakan. Dan mereka percaya yang menjadi safe haven asset di dunia adalah pertama adalah emas,
terus kedua adalah Jepang Yen, ketiga adalah USD. Kita lihat deh 2008 kemarin. Coba Bapak Ibu cek ya. Walaupun krisis Amerika kemarin terjadi, dolar juga naik kan. Seperti itu. Astrologi apa cuma full moon saja? Oh banyak Pak, banyak. Ada yang tadi yang apa cuma moon nggak, banyak sekali. Ada kayak tadi Pak Gema ada bikin research kan, yang sekarang IHSG Pluto itu ketemu dengan Saturn, Saturnus ketemu dengan Pluto. Nah, saya sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi saya juga cukup suka baca tentang astrologi, bukan astrologi Yunani, mitologi Yunani. Mitologi Yunani itu Saturn itu dilambangkan sebagai god of despair atau dewa putus asa. Tapi kalau misalnya Pluto itu dilambangkan sebagai Hades, yaitu dewa neraka. Nah, teman-teman bisa cek ya di YouTube ya. Itu menarik sih. Ada satu tulisannya Planet Sounds. Teman-teman bisa dengar deh, kayak suaranya Pluto itu kayak suara neraka gitu. Jadi dia semacam NASA itu bikin gelombang buat mendengar ada gelombang apa di setiap planet, dan lucunya suara-suara itu mirip gitu loh. Dan lucunya lagi adalah kok bisa orang zaman dahulu bilang ini dewa neraka, ini dewa ini, Venus dewa kecantikan segala macam, dan itu cukup lucu dan teman-teman bisa cek di YouTube. By the way. Terus bahas mental kok. Maksudnya Pak Andres, sorry, bahas mental saya kurang nangkep. Oh, oke. Pak Ahmeda, CFA sama CET susah semua ya sertifikasinya. Ya lumayan lah Pak, lumayan. Jadi teman-teman saya juga minta doanya juga. Saya juga Desember akan ambil CFA untuk ikut tes. Mohon doanya teman-teman supaya saya bisa lulus, dan kalau udah lulus bisa sharing lagi ke teman-teman dengan ilmu-ilmu yang lebih up to date lagi, kayak gitu. CFA butuh belajar yang cukup ini Pak ya, cukup disiplin ya. Jadi saya semasa jujur sedikit curhat juga nih ya teman-teman jadinya, sorry. Jadi saya selama liburan ini banyak sekali belajar CFA, baca-baca terus, kayak gitu. Susah sih, jujur susah. Dan juga sempat ya, aduh gila nih kok susah banget ya gini-gini. Tapi ya jalanin dikit-dikit, lama-lama jadi terbiasa juga, lama-lama juga enak sendiri gitu loh jadinya. Jadi ya kalau bilang Pak Ahmed, saya komen sih ambil CET dulu untuk mendalami technical analysis kan. Bisa udah cuan itu bisa dipakai buat buat biaya ujian CFA kayak gitu. Nah, CFA very good lah, CFA very good, CET juga very good kayak gitu. By the way ya teman-teman ya, CET itu dia punya pengakuan ya itu dari Amerika, serius. Ntar kapan-kapan saya share deh ya teman-teman ya. Saya punya sertifikasi CET. Sorry, ini CET ya saya ngomong. CET itu dari Amerika. Coba tanya panitia deh, dari mana saya lupa. American Management apa gitu lah, saya lupa. Ya lumayan menjual sih. Oke. Ya, thank you Pak Ameda, thank you. Belajar technical analysis sejak kapan Pak Will sampai CET? Saya kurang lebih di market udah sekitar 5 tahun ya. Jadi belajar teknikal itu kurang lebih 4 tahun lah. Setahun itu ngebolang. Dulu pertama kali trading, agak bodohnya itu adalah saya lihat running trade, kalau ini naik saya beli langsung. Akhirnya rugi. Saya ingat banget saham pertama saya itu Tram, Trada Maritim. Dan sekarang udah gocap perak. Untung udah dijual walaupun rugi waktu itu. Kepahitan. Oke, jadi saya ada BBRI target sampai berapa ya Pak? Ntar saya hitung ya Pak ya. By the way, atau enggak Pak Gema ada bikin analisa kok untuk BBRI, mungkin bisa lihat di video-video Astronaci. Karena dia pun lebih master dari saya, jadi bisa lebih rekomend untuk lihat videonya Pak Gema. Terus untuk pemula biasanya butuh waktu berapa lama supaya bisa profitable Pak? Rajin-rajin belajar aja ya Pak ya, Pak Jaki. Jadi terus, ingat Pak, yang namanya menang kalah itu masih lebih baik dibandingin overconfidence. Karena di saat kita overconfidence hancur Pak, percayalah. Karena kita sombong Pak. Kita sombong, dan percayalah orang sombong itu biasa dihancurin Tuhan cepat banget sih.
Itu nggak tahu itu pegangan hidup yang saya cukup cukup pegang ya. Karena, lagi belajar bertobat juga dari kesombongan. Nggak, bercanda. Tapi ada benernya lah. Oke, Pak Aris, kalau ambil CFA itu harus ikutin kelas dulu atau bisa langsung ujian? Sebenarnya, CFA itu tipenya ujian ya, Pak, ya? Tipenya ujian, tapi ada kok beberapa lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan sebelum ujian, kayak gitu. Nah, teman-teman saya juga baru tahu ya, jadi kalau misalnya CAT itu kan Chartered Accountancy Trader. Nah, kalau CFA itu Chartered Financial Analyst. Nah, sama-sama chartered kan. Chartered itu artinya adalah orang yang sudah diuji dan sudah tes, itu namanya chartered. Seperti itu. Saya juga baru tahu sih belakangan ini. Seperti itu. Oke, kemarin kelar CAT durasi berapa lama? Kurang lebih setahun, Pak Jimmy. Terus Pak Ahmad, thank you sekali lagi. Saham pertama saya Bex gara-gara supir taksi cuan. Oh itu ya, saya tahu Pak, yang cuannya ratusan juta itu ya kalau nggak salah. Iya ya, kalau nggak salah ya. 5 tahun pengalamannya sudah banyak itu kok. Belum lah, masih harus terus belajar lagi karena berasa masih belum tahu banyak hal. Kayak gitu. Pak, bisa cerita pengalaman di trader FX Gold kah? Berapa lama bisa mapan akunnya naik terus? Saya Gold, jujur saya paling suka ya Pak ya untuk Gold ya. Karena benar-benar kayak nggak tahu, saya berasa kayak kepribadian saya agak cocok dengan Gold sih. Tapi belakangan ini Gold ini kurang cocok Pak. Karena kenapa? Range-nya gede-gede semua Pak. Sehari bisa naik 200 pips, 300 pips. Kalau dulu kan nggak seperti itu gitu loh. Nah, untuk berapa lama bisa mapannya tergantung orang masing-masing ya Pak ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak loss. Ingat, loss itu adalah pelajaran penting. Paling berharga, belajarlah dari kesalahan. Oke, Pak Sunardi, dalam D1 tren bullish, tetapi H1 bearish. Yang dilihat tren yang mana? So, oke, H1, saya lebih cenderung, sorry Pak, ini kan untuk FX ya. Ingat, kalau misalnya untuk di FX itu beda permainan dengan saham. Sangat berbeda jauh. Nah, kalau di saham, saya cenderung suka analisa weekly yang lebih besar. Tapi kalau untuk di bear, untuk misalnya di FX atau di futures market, saya cenderung akan lebih pakai time frame yang lebih kecil, tapi nggak kecil-kecil amat, yang mungkin kayak H4. Tapi ya Dewan itu juga membantu ya Pak ya, membantu kita karena kenapa? Jadi kita tahu Pak tren besarnya itu di mana gitu loh. Saat kita ibaratnya salah posisi pun, tapi kita misalnya kita belinya floating ya Pak, misalnya let's say floating, masih floating, misalnya bullish lah, dia floating masih minus, hati juga agak tenang, oh ini masih bullish kok sebenarnya gitu loh. Jadi kita masih bisa ini Pak, bisa ada hati yang cukup lebih tenang gitu loh. Seperti tapi ya ingatlah kalau untuk di FX harus ada stop loss. Jangan nggak pakai stop loss. Karena kalau nggak pakai stop loss itu namanya bunuh diri. Kalau di saham masih ada opsi averaging, kan masih oke. Kayak gitu. Nah, kapan-kapan ntar kalau ada waktu lagi saya mau sharing averaging dengan Fibonacci. Ini menurut saya ini bagus banget, tapi kapan-kapan teman-teman saya belum bikin juga dan masih belum ada waktu untuk presentasiin itu. Tapi averaging dengan Fibonacci nggak cuma masalah kita beli di mana aja, supportnya di mana, tapi kita pas kompon averagingnya itu pakai Fibonacci. Kayak gitu. Itu very good. Ntar kapan-kapan saya share deh ke teman-teman semua di sini. Oke, Pak, untuk memilih pair yang akan kita open caranya gimana ya, Pak? Jadi gini, Pak, kalau menurut saya sih cobain aja, Pak, satu-satu, Pak. Kalau misalnya Bapak tipenya yang mungkin, aduh, saya nggak suka yang terlalu cepet-cepet nih, yang terlalu main Euro USD. Dan kalau misalnya saya suka yang bergejolak nih, Pak, main gold. Maksudnya yang agak normal lah, Pak ya, main gold. Kalau saya suka yang main yang hura-hura, Pak, yang cepet naik turun, main GBP, Pak. Pokoknya depan GBP-an hajar, Pak. Tapi kok, aduh, ini GBP masih kurang memuaskan saya, Pak. Main Nasdaq, Pak. Seperti itu. Main Nasdaq. Seperti itu. Jadi ya, Bapak harus coba sendiri ya, mencoba masing-masing sih. Gayanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi gold atau GBP yang lebih liar, Pak? GBP, Pak, lebih liar. Tapi gold juga sekarang lagi agak liar, Pak. Karena nggak nyantai, Pak. Sehari naik bisa 200-300 pips. Kayak gitu. Padahal kita kadang-kadang stop. Nah, ini ada sedikit tips, teman-teman. Kalau biasanya buka, let's say ya, teman-teman biasa buka posisi, let's say 1 lot misalnya. 1 lot
dengan money management ya. Dengan gold seperti ini, coba turunin lot-nya, kayak gitu. Turunin lot-nya mungkin jadi setengah, jadi kan otomatis mainan kita lebih panjang. Berarti yang agak tenang USD ya Pak untuk saat ini. Euro USD ya Pak ya. Kalau USD GBP agak mirip-mirip gold Pak. Tapi kalau misalnya si GBP USD ya itu juga horor sih Pak, lumayan horor. Kayak gitu. Dan spreadnya juga suka tiba-tiba lebar iya Pak, karena nggak tahu ya kenapa spread sekarang jadi lebar sekali. Untuk masuk saham IHSG, yes Pak Ferry. Kalau WTI gimana komentar Bapak? WTI, aduh saya jujur saya kurang ikutin oil ya Pak ya. Tapi ya yang saya tahu sih, ya kalau cerita sedikit, ya oil itu kan bisa dibilang ini Pak, kemarin beritanya sih katanya Rusia itu nggak mau ikut kerja sama, nggak mau menurunkan harga minyak. Akhirnya si Arab itu gila-gilaan turunin harga gitu loh, ngebanting harga. Ya mereka sama-sama bleeding lah Pak, tapi ya oil ini juga bisa dikatakan ya syarat dengan konspirasi juga Pak ya dari dulu. Oh ya, kalau ngomong berita ya Pak ya, untuk masuk IHSG tunggu berita. Menurut saya kalau tunggu IHSG itu salah satu indikasinya ya, salah satu indikasi yang cukup boleh kita pegang adalah kalau misalnya dia ada sideways yang cukup besar. Sideways besar, kita boleh agak berpikir, ini apakah mungkin udah selesai tren atau belum ya? Seperti itu. Kayak gitu. Nah, jujur aja ya jujur aja Pak Ferry dan teman-teman yang nanyain tentang berita, jujur aja saya itu kadang tuh nggak gitu percaya berita sama sekali sih. Gitu loh. Karena kalau kita balik, nah ini diajarin nih di CET program ya. Di hari pertama, adanya sebenarnya teori konspirasi sih di balik semua keuangan dunia. Kayak gitu. Jadi mereka tuh seolah-olah udah tahu harga ini mau kemana, mau apa, segala macam mereka sudah tahu. Nah, percaya nggak percaya teman-teman ya, mungkin kalau orang bilang, ah lu kok percaya konspirasi sih segala macam gini-gini. Tapi serius loh, itu cukup membantu loh. Jadi kayak bener-bener kita tahu, ah ini harga sebenarnya udah disetting. Teman-teman coba lihat deh, aduh kemana ada berita apa ya, saya lupa ya. Gini deh teman-teman, coba cek ya. Mungkin teman-teman dekat saya nggak tahu di sini ada nggak teman-teman dekat saya yang join juga. Saya udah ngomong dari 2019, berapa bulan lagi pasti ada kejadian yang nggak enak. Pasti kejadian nggak enak. Karena kenapa? Jujur aja ya, saya prediksi saya dari gold. Saya lihat gold ini naiknya kencang banget. Saya percaya kayak kalau gold udah naik kencang, berarti orang tuh udah pada pegang safe haven aset gitu loh. Berarti mereka tuh sudah nggak percaya apapun. Tapi berita nggak ada apapun gitu loh. Semua tenang-tenang aja, apapun oke-oke aja. Terus teman-teman saya nanya, loh kira-kira apa will yang terjadi? I don't know, tapi something not good will happen. Seriously. Akhirnya corona terjadi. Kayak gitu. Jadi jujur aja kalau lihat corona, saya nggak kaget sih. Corona akan terjadi gitu. Tapi saya nggak tahu dulu itu corona akan terjadi. Tapi kalau untuk kejadian corona, saya jujur nggak gitu kaget sih. Karena price action mengatakan seperti itu. Karena Dow teori nomor 1, yang tadi kan law of inertia itu nomor 6 ya. Dow teori nomor 1 adalah price discount everything. Yang artinya adalah semua yang terjadi di dunia ataupun di masyarakat ataupun di negara itu sudah tercermin dari harga itu sendiri. Kayak gitu. Nah, teman-teman, ini jujur aja saya dapat ini dari CET program, bukannya promosi seriously, tapi benar-benar worth it untuk teman-teman ikut. Nah, sedikit cerita lagi teman-teman. Saya dulu ikut CET itu nggak ada program cicilan, seingat saya. Iya, saya nggak ada program cicilan. Tapi sekarang udah ada program cicilan. Jadi benar-benar membantu banget sih teman-teman. Kayak gitu. Dan rekomen lah, serius deh, rekomen banget. Seperti itu. Tunggu berita apa? Patung corona mulai pulih, masuk saham. Ya tadi saya udah jawab ya Pak ya. Turun harga karena dibajak Amerika, industri dominati. Ya, saya cukup setuju, Bu Melisa. Semua yang terjadi hanyalah sebuah game. Ingat, sama kayak kata pengkhotbah. Yes, semua akan terjadi ya Pak ya. Berulang-ulang. There is nothing new under the sun. Oke, apakah dengan ikut CET peserta masih ada waktu untuk kerja di sektor? Masih bisa Pak. Masih bisa karena kita biasa kalau kelas malam dan biasa weekend, kalau kelas panjangnya ya weekend, dan kita ada webinar. Bisa Pak, sangat bisa. Bahkan ya Pak, jadi saya batch 18, ketua kelas saya namanya Pak Ferry Arisandi, dia panutan kita lah. Dia dari Surabaya loh Pak.
Dia kadang-kadang kalau weekend datang ke Jakarta kayak gitu, dan malah yang menyemangati kita untuk belajar malah orang Surabaya. Kalau ada Pak Ferry di sini, saya ini dulu, saya salam dulu untuk ketua kelas saya. Jadi di CET ada ketua kelas seperti itu. ISG apakah masih akan bikin lower low? Saya percaya sih ini agak susah dijawab ya. Saya mungkin agak lebih percaya ini sih Pak. Dia mau retrace lagi ya, tapi untuk lower low kalau nggak double bottom, dia jebol. Tapi menurut saya sih kemungkinan ya, saya agak prediksi mungkin double bottom Pak. Seperti itu. Menurut saya Pak ya, belum tentu benar juga by the way. Tunggu IHSG baru. Nah, sometimes gini, saya sedikit jawab ya, untuk lower low ya. Sometimes gini, kita tuh bikin analisa itu, misalnya kita bikin sekali, tapi kita juga harus tetap update analisa kita. Karena gini loh, kayak let's say ya, misalnya dia lagi bearish, dia lagi turun, dia naik, kan. Naik di sini kan, dia ada kemungkinan dia turun lagi ya. Nah, kita harus hitung lagi Fibonacci buat turun dia berapa. Jadi kita tetap harus update analisa kita, tapi kita tetap harus stick. Nah, ini apa ya namanya ya? Bisa dibilang agak apa istilahnya? Apa istilahnya tuh? Dua koin bermata dua lah ibaratnya. Jadi kita tetap harus stick, tapi kita harus tetap juga mengupdate kita punya analisa. CET itu tiap-tiap hari. Kalau dari luar negeri gimana Pak untuk belajar CET? Mungkin ikut webinarnya ya. Coba bisa kontak ke panitia, ke Bu Karlina atau dengan Bu Hani. Itu yang mengurusi CET. Itu orang benar-benar baik sekali, ramah sekali, very recommended. Mereka benar-benar very good. Bu Karlina dan Bu Hani. Setahu saya ada juga sih yang dari luar negeri ya Pak ya. Mungkin hanya ikut webinar. Kayak gitu. Kalau dari Kalimantan gimana cara ikut CET? Nah, bisa kontak ke Bu Karlina dan Bu Hani. By the way, panitia yang lagi online boleh masukin chat nomornya Bu Karlina dan nomornya Bu Hani atau orang yang bisa dihubungi. Untuk teman-teman di sini kayaknya antusias banget untuk ikut CET ya. Gitu. Ya, SG 4.000 boleh masuk beli saham BBRI. Oke, coba ya saya cek ya Pak ya. Nanti saya cek. Di APK Investing ada Fibonacci Kak, mantap. Aplikasi ya ada Investing ada, tapi yang di sini ya, bukan yang di APK ini saya nggak tahu Android maksudnya atau apa. Tapi yang di sini ada Fibonacci kok, yang di laptop, yang di Windows. Sepertinya cukup ya. Mungkin kita bisa bertemu di ya. Thank you Pak. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Thank you so much teman-teman semua di sini. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Salam cuan terus dan ingat never ending improvement. Thank you so much guys. See you.